Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Prodi Teknik Elektro D4 dengan NIM 22020460135. Saya akan menjelaskan 7 materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen yang saya telah buat dalam bentuk infografis. Baik, materi pertama, bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjan atau profesional. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan untuk menanamkan rasa nasionalisme, menumbuhkan nilai-nilai moral bangsa, menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa menjadi warga negara Indonesia. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Misi dari pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya, pendidikan kewarganegaraan adalah studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Sumber historis, sosiologis, politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. 1. Sumber historis. Pancasila lahir berdasarkan perjalanan panjang dari masa kerajaan kolonialisme dan masa kemerdekaan. Pancasila bersumber dari bangsa Indonesia, yang artinya bangsa Indonesia adalah materialis Pancasila. 2. Sumber sosiologis. Pancasila diharapkan dapat memandang manusia dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan arif dan bijaksana. Dalam pandangan sosiologis, masyarakat dalam tempat, ruang, dan waktu yang sama memiliki kesamaan nilai-nilai tertentu. 3. Dalam sumber politik. Pola pikir masyarakat dan bangsa Indonesia pastinya tidak jauh dari 5 sila Pancasila. Apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia itu? 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Materi kedua, konsep dan urgensi identitas nasional. Apa yang dimaksud dengan urgensi identitas nasional? Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi seluruh negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara berbangsa. Bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Identitas nasional Indonesia yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan masih banyak lainnya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan antar bangsa dan bernegara. Contohnya seperti rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantuhan kepedulian, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan setiap dan berperilaku sehari-hari. Materi ketiga, identitas nasional. Unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Apa itu unsur-unsur dinamika? Unsur dinamika adalah unsur-unsur yang menghendaki adanya perubahan. Rangkuman tentang identitas nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan muncul rasa saling menghormati dan pengertian, sehingga tidak ada perbedaan antara negara. Kedudukan dan sejajar itu karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain.
Tantangan identitas nasional. Terdapat tantangan dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi, antara lain 1. Hedonisme, 2. Memudarkan sikap gotong royong, 3. Memudarkan rasa nasionalisme dan patriotisme, dan 4. Memudarkan sikap sopan santun. Materi keempat, konsep dan urgensi integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi karena perbedaan semata. Jenis integrasi nasional. Integrasi merupakan suatu hal yang dapat terjadi karena adanya sebuah proses yang cukup lama sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa integrasi tidak terjadi begitu saja. Integrasi yang umumnya dikenal oleh bangsa banyak orang terdiri dari 3 jenis, yaitu integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan integrasi sosial. Konsep integrasi nasional. Integrasi nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan berbagai perbedaan budaya atau kelompok sosial dalam suatu wilayah untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, atau merupakan bentuk upaya untuk menggabungkan. Adapun kesimpulan yaitu dalam materi keempat, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan. Materi kelima, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Dalam segi historis, secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dalam segi politik, sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Dalam segi sosiologis, akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak sekali gejolak pada masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni keluarnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis, sehingga fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, sopan santun, dan pintar berbahasa basi, sekoyong-koyong menjadi senang mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku, menggunakan taraf kekejaman yang sangat biadab. Dinamika integrasi nasional Indonesia, yaitu integrasi asimilasi, integrasi akulturasi, integrasi normatif, integrasi instrumental, integrasi ideologi, integrasi fungsional, dan integrasi koersi. Materi ke-6, Konstitusi Negara Indonesia. 1. Fungsi konstitusi. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 2. Konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Konstitusi menjadikan suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. 3. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan sesuatu. 3. Negara yang bersifat fundamental. 4. Ada pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. 5. Bentuk negara. 6. Bentuk pemerintahan.
Adapun tujuan dari konstitusi yaitu tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Materi ketujuh atau materi terakhir, dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Dinamika konstitusi negara Republik Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 2. Konstitusi RIS tahun 1949, 3. Undang-Undang Dasar tahun 1950, 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Orde Baru. Yang keenam, 17 Agustus 1959 sampai 1965. Tuntutan dari terjadinya reformasi. Secara garis besar, butiran-butiran tuntutan reformasi tersebut antara lain amandemen Undang-Undang Dasar, pemberantasan KKN, pencabutan dui fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah. Proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Secara umum, hak ihwal mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baik, sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.